channel. Pemirsa, padatnya aktivitas kita sehari-hari seringkali kita mengabaikan pentingnya arti kesehatan untuk kehidupan kita. Saya Shinsei Didi mengajak Anda semua membuat menu herbal yang berkhasiat untuk pengobatan dan yang pastinya nikmat. Di sana saya lihat ada nelayan yang sedang merapat. Ikuti saya, siapa tahu di sana ada bahan yang bisa kita olah. Apa nih, Jeko nih? Aku dapat tanaman samnyawa. Terus? Sama tadi di pematang sawah aku dapat tanaman pegagan. Pegagan, mana pegagan? Pegagan. Oke, iya. Pegagan. Ya. Ya, ini namanya pegagan, pemirsa. Ini ada nama latinnya Centella asiatica. Habitatnya di alam itu dia butuh habitat yang lembab. Biasanya tumbuh di pematang sawah, di padang rumput seperti ini. Centella asiatica ini berfungsi untuk pengobatan. Itu namanya asiatikosis. Asiatikosis. Asiatikosis itu artinya itu apa ya buat? Ya, asiatikosis ini itu nama zat yang terkandung di sini. Oke. Yang dia berperan aktif dalam penyembuhan. Dan dia berkhasiat untuk melebarkan pembuluh darah, terus memberi kemampuan meregenerasi sel. Dia juga punya kemampuan untuk mengikat oksigen di darah. Jadi ini sangat bagus dikonsumsi untuk penderita sakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sakit hipertensi. Terus apa lagi tadi? Sambunyaawa ya. Sambunyaawa. Nama latinnya Ginura percumben. Ginura percumben. Iya. Ini bersifat melancarkan peredaran darah. Ya, melancarkan peredaran darah dan punya kemampuan hipotensi, menurunkan tekanan darah tinggi. Daun dewa. Dia daunnya berbulu. Tanaman ini berumbi. Nama latinnya Ginura segetum. Dia umbi dan daunnya ini digunakan untuk mengencerkan bekuan-bekuan darah. Jadi ini sangat bagus untuk yang terkena penyakit darah tinggi akibat adanya bekuan darah. Cukup deh kayaknya. Sekarang waktunya kita untuk memasak. Menu kita hari ini sup ikan. Sup ikan ala Jenny Quartet. Khas Shinsei Didi. Yuk kita masak. Ayo. Nah, sekarang kita sampai di dapur Shinsei. Ya. Waktunya untuk kita masak nih, Jeko. Setelah kita tadi jalan, cari bahan-bahannya. Karena suasana laut, kita tadi udah dapetin ikan laut. Nah, ikan laut ini kaya sekali dengan omega 3. Ya, sesuai kita tadi temanya, kita bikin menu makanan yang berkhasiat terapi untuk pengobatan penyakit tekanan darah tinggi. Ya. Jadi omega 3 ini dari ikan laut ini sangat baik. Dia punya kemampuan untuk mengencerkan darah. Untuk mengencerkan otak juga enggak sih? Iya, betul. Iya, biar pintar. Tahu dari mana? Soalnya kita lemot-lemot makannya ikan. Oh iya. Nah, sekarang kita perkenalkan bahannya dulu, Jeko. Oke. Yang ini tahu dong? Ini kakap merah, ikan kakap merah. Ini bawang putih, bawang merah. Terus ini ada cabai. Terus ini ada jeruk nipis, jahe. Terus ini ada kunyit, serai. Iya, ini serai namanya. Nah, bahan-bahan bumbu dapur ini ternyata juga berkhasiat obat.
Pengobatan tradisional yang menggunakan tanaman obat banyak dihindari karena rasa yang tidak enak, pahit, maupun bau yang sangat langu. Namun, di dapur Sinsay Didi, asumsi itu tidak berlaku karena Sinsay Didi akan membuat semua tanaman obat dapat diolah menjadi menu makanan yang bersifat mengobati dan juga nikmat. Acara dapur Sinsay Didi sangat menarik, sangat ringan dan mudah dimengerti, sangat bermutu dan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya salut dengan Sinsay Didi yang punya ide sangat cemerlang. Ya, saya sangat setuju bahwa ada seperti Sinsay Didi ingin mencoba memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa menu makanan yang berasal dari tanaman obat sangat berkhasiat bagi tubuh. Jahe itu bagus untuk melarutkan lemak. Oh. Melarutkan lemak. Jadi selain kolesterol, lemak-lemak di badan juga bisa dilarutkan dengan jahe. Jahe. Jadi yang mau kurus harus banyak makan jahe. Betul. Ini yang paling penting juga, kunyit. Kunyit fungsinya untuk penderita hipertensi itu dia sering merasakan pegal. Pegal di leher, bahu, ya, tengkuk. Itu dia suka nyeri. Nah, ini untuk mengatasinya pakai kunyit. Oh, mengatasinya pakai kunyit. Pakai kunyit. Nah, serai untuk merelaksasikan otot, melemaskan otot-otot yang kaku. Oh, nah ini ada bumbu-bumbunya. Kalau ini tahu nggak manfaatnya? Cabai. Ini cabai aku tahu. Cabai kalau dimakan kan pedas ya rasanya ya. Tapi dia sebagai antioksidan dan vitamin C. Oh. Belum tahu ya? Belum tahu. Cabai ada vitamin C-nya juga. Aku pikir cuma jeruk ya yang ada vitamin C-nya. Ini jeruk nipis juga berkhasiat. Tapi untuk penderita tekanan darah tinggi, dia memang baik untuk mengkonsumsi yang asam. Oh, mengkonsumsi yang asam. Dia tuh akan membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Aku pikir kalau misalnya orang yang kena darah tinggi itu nggak boleh makan yang macam-macam, cuma bisanya makannya tempe, tahu. Ternyata enggak ya? Kalau ketemu Sinsay Didi, apa aja boleh? Bablas. Dengan aturan-aturan tertentu. Kita mulai ya. Ini ikan ya. Ikan kakap merah. Ikan kakap merah yang mau dimasak. Mau dimasak, biasanya dikasih perasan jeruk nipis untuk menghilangkan amis. Selanjutnya kita siapkan kompornya nih, Jeko. Oke. Kompornya ini dikasih air ya? Kasih air. Jadi sebelum dimasak harus dituangin air putih dulu. Sekitar 500 ml ya. Airnya 500-600 ml. Itu cukup. Cukup untuk memasak sup ikan, cukup dengan 500 atau 600 ml. Iya. Dan kita panaskan dulu. Kalau kita masak ikan, itu airnya panas dulu. Karena ikan ini, khususnya ikan laut ya, yang mengandung omega 3, itu sangat sensitif dengan panas, dengan suhu. Kita masak ikan laut, itu harus suhunya di bawah 80 derajat Celcius. Itu mempertahankan nilai gizi dan omega 3-nya supaya tidak rusak. Ya, sekarang sambil tunggu airnya suhunya cukup. Iya. Tanamannya sekarang yang kita cari. Tanaman yang tadi kita cari. Oke. Ini. Wah, betul. Tanaman sambung nyawa. Ini sambung nyawa. Ya. Kita cukup menggunakan 7-12 lembar daun sambung nyawa untuk konsumsi segar. Konsumsi segar. Kita bisa menggunakan tanaman-tanaman obat yang sudah dikeringkan. Oh ya. Yang sudah dikeringkan. Contohnya seperti itu, Jeko. Contohnya, nih, pemirsa, jadi kalau misalnya udah dikeringkan, tanaman sambung nyawa tadi jadinya seperti ini. Ya, ini dikeringkan, dijemur dengan sinar matahari sekitaran mungkin 2 hari ya. Kalau cuacanya bagus, kering lalu dibubukkan, digiling, di blender. Nah, ini contohnya untuk sambung nyawa dan itu ada contoh untuk daun dewanya. Ini contoh untuk daun dewa yang sudah dikeringkan juga. Iya. Nih, hampir sama ya warnanya. Jadi kita bisa menggunakan bumbu herbal dalam bentuk kering. Ya, jadi memasaknya dengan bumbu-bumbu herbal yang udah dikeringkan tadi. Iya. Buka ya. Sekarang ini sambung nyawanya kita ambil 7 lembar. 7-12 lembar?
itu kita berkaitan dengan dosis dalam mengkonsumsi tanaman obat segar gitu. Jadi tanaman obat ini kan memang punya khasiat, tapi juga dia punya zat toksisnya juga. Jadi kita harus betul-betul memahami gitu untuk digunakan untuk dikonsumsi sebagai makanan obat. Daun dewanya sekarang. Daun dewanya. Iya, daun dewanya. Jeko pilihin yang bagus-bagus. Daun dewa itu sekitaran 5 lembar aja itu udah cukup dalam konsumsi segar. Terus pegagannya. Pegagannya. Ya, daun pegagan atau daun antanan ya. Pemirsa, butuh berapa, Sensei? ini kita konsumsi segar bisa sampai 20 lembar. Dan dia bisa dikonsumsi bersama batangnya ini, Ciko. Bersama batangnya bisa dikonsumsi. Jadi nggak perlu dipotek-potek? Biar gampang makannya dipotong. Kalau kan nanti jadi kayak mie. Diiris tipis-tipis boleh. Biar mudah nanti dikonsumsinya. Karena biar bagaimanapun juga ini adalah tanaman obat. Dia punya taste yang berbeda ya. Makanan juga mempunyai taste yang berbeda. Iya. Kita lihat nih airnya udah mulai panas ya. Iya. Tapi kita jangan sampai mendidih. Kalau mendidih itu 100 derajat Celcius. Jadi kita di bawah. Kita gunakan air 80 derajat Celcius. Karena tanaman obat juga sangat berpengaruh dengan suhu. Jadi dia juga nggak boleh terlalu panas. Nanti rusak zat aktif yang berkhasiat untuk pengobatan. Jadi cuma 80 derajat Celcius supaya tetap ada vitamin-vitaminnya. Nah, sekarang ini pengobatan tradisional di Indonesia berkembang sangat pesat karena didukung juga oleh peraturan pemerintah. Dalam hal ini Departemen Kesehatan sudah membagi-bagi tentang pengobatan tradisional yang disingkat BATRA, itu dibagi 4. Pengobatan dengan herbal, pengobatan dengan keterampilan, pengobatan dengan doa, dan pengobatan dengan tenaga dalam. Salah satunya adalah pengobatan memakai herbal. Dan tanaman herbal di Indonesia sebetulnya sangat kaya. Ini akan memiliki nilai positif tersendiri dan akan menjadi lebih menarik. Karena makanan itu akan memiliki nilai fungsi yang lebih sehingga akan berkhasiat sebagai pengobatan. Jadi, tanaman obat tidak lagi menjadi alternatif, namun menjadi pilihan utama dalam pengobatan. Saya akan ajak menemui seseorang yang memiliki keahlian mengolah tanaman obat menjadi menu makanan yang berkhasiat dan tentunya nikmat. Ya. Kita cukup gunakan 2 iris. 2 iris. Terus kunyitnya seujung jari kelingking kira-kira ini ya. Begini. Iya. Kunyitnya seujung jari kelingking. Nah, serai kita cukup gunakan 1 aja. Dan yang bagus itu dalam memasak itu jangan diiris tapi nah. Oh, jadi aduh, aku jadi malu. Sensei ini paling bisa ya, nggak dipotong tapi digeprek. Iya. Dia biar beda memang juga ya. Antara diiris dengan digeprek. Ada geprek. Semakin bersemangat. Kita gunakan bawang putih juga. Oke. Ya, cukup 2 siung. Bawang putihnya cukup 2 siung. Digeprek juga, aku pikir dipotong-potong gitu Sensei sampai tipis-tipis. Bawang merah yang kita iris. Oh, bawang merah yang diiris. Rasanya berbeda ya? Beda rasanya. Dan kalau untuk bawang putih dianjurkan untuk digeprek dulu, terus dibiarkan dulu. Oh. Dengan udara setempat lebih aktif, zat aktifnya tuh lebih keluar. Nah, ini kita iris-iris seperti ini, bisa tipis-tipis, bisa tebal-tebal. Tapi paling enak sih kalau masak biar nggak kerasa bawang putihnya. Kalau yang orang nggak suka bawang putih itu bisa tipis-tipis. Tapi kalau orang yang suka merasakan aroma bawang putih dan bawang putihnya itu bisa yang namanya tebal-tebal gitu ya. Iya. Nah, ini kita masukkan. Bawang putihnya. Kunyit. Sama jahe. Sama ini sekalian ininya. Itu terakhir. Oh, ini terakhir. Ya.
Itu terakhir, karena tadi tanaman obat itu sangat sensitif dengan suhu, dengan panas. Suhunya jangan terlalu panas. Iya. Waktunya aku membantu untuk memasak-masak di sini. Diaduk-aduk dulu. Ya, kalau udah tercium aroma dari bahan-bahan rempah, Rempah bumbunya. itu baru kita masukkan garam. Oh, dimasukin garam dulu. Berapa sendok? Garam sedikit aja ya. Untuk memasukkan garamnya cukup dengan 1 atau 2 sendok kecil. Berikutnya kita kasih lada. Oh, dikasih lada biar pedas ya? Ada sedikit. Sedikit aja cukup 1 sendok. Ya, kita bisa gunakan ini gula. Gula. Ya, gula ini sebagai pengganti penyedap rasa. Nah, bumbu-bumbu penyedap kita gantikan dengan gula. Lebih sehat. Lebih sehat ya. Iya. Jadi nggak pakai bumbu-bumbu yang lain, penyedap rasanya hanya dengan gula. Iya. Nah, coba Jeko rasain dulu. Oke. Kira-kira asinnya, manisnya. Coba ya, Jeko rasain dulu rasanya. Rasanya enak banget ya. Sekarang saatnya kita masukin ikan. Karena suhunya sudah mencukupi. Oke. Masukkan ikannya. Didiamkan atau tetap diaduk, Sensei? Didiamkan. Didiamkan. Nanti Biar cepat matang. setelah daging ikan berwarna putih, pemirsa, itu baru kita masukin tanaman obat. Nah, sambil tunggu ikannya matang, ya, gimana kita siapin minuman segarnya? Oh iya dong, pastinya. Ada makanan, pasti ada minuman, biar nggak seret. Udah pasti minumannya tetap berkhasiat untuk terapi tekanan darah tinggi. Aku bantuin untuk membuat. Bahan-bahannya. Di sini ada jamur putih. Iya. Ini selasi. Baik buat jantung. Jali. Yang disebut anjeli. Anjeli. Kita dijadikan bubur jali. Terus ada daun jeruk. Buat penyegar, ini kayu manis. Ini kayu manis. Menghangatkan, melebarkan pembuluh darah. Bubuk agar. Sama gula putih. Nih, Gula pasir. Gula pasir. Bahan utama minuman kita itu adalah daun pandan kita. Sangat bermanfaat untuk penderita tekanan darah tinggi. Untuk menurunkan darah tinggi pastinya. Biasanya yang lagi tensinya naik, itu tekanan darah tingginya lagi naik, lagi tinggi, dia akan merasa gelisah, jantung berdebar, susah tidur. Kita gunakan gula merah yang sudah dicairkan, seperti ini, tergantung selera ya. Pengobatan di belahan dunia manapun sudah mengarah pada konsep back to nature. Para ahli dan masyarakat pun khususnya di Indonesia sudah banyak menerapkan konsep hidup sehat dengan bahan-bahan alami. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan farmasi modern mengolah bahan obat tradisional menjadi obat modern. Bagi masyarakat luas yang sudah mencoba mencicipi makanan dari tanaman obat yang berkhasiat bagi tubuh, pengobatan dengan tanaman obat bisa memenuhi keempat hal tersebut, yaitu promotif atau sosialisasi, preventif atau pencegahan, kuratif atau pengobatan, rehabilitatif atau perbaikan. Jadi, tanaman obat tidak lagi menjadi alternatif, namun menjadi pilihan utama dalam pengobatan. Berikutnya kita masukkan jamur putih. Jamur putih.
nih, Sensei? Jangan terlalu banyak. Tapi yang pasti jamur putih ini sangat bermanfaat. Dia punya sifat mendinginkan. Karena orang yang terkena hipertensi, itu organ dalamnya juga panas. Menghasilkan panas. Jadi jamur putih ini mendinginkan. Ya. Sekarang kita masukkan selasi. Selasinya dimasukkan kira-kira berapa sendok teh? Itu selera. Selera? Iya. Aku suka banyak sih. Banyak lebih bagus karena selasi bermanfaat untuk kesehatan jantung. Kita tahu hipertensi itu berkaitan dengan jantung, tekanan dari daya pompa jantung. Oh ya. Selasi sangat bagus. Jali ini mengontrol gula darah, juga kekentalan darah. Ya. Dimasukkan berapa sendok? Selera juga. Sudah kita taruh jali. Kita harus tengok masakan kita nih, Eko. Masakan yang tadi jangan sampai dilupakan. Lihat ikannya. Iya. Wah, ikannya. Sudah mulai Sedikit lagi. rata ya. Merahnya masih ada sedikit. Nah, dulu kita lihat air pandan kita. Rebusan air pandan kita. Sudah siap, coba diaduk. Coba diaduk ya. Daun jeruknya dimasukkan. Untuk menambahkan citra rasa, kita tambahkan kayu manis supaya rasanya nikmat. Ya, sekarang kita angkat untuk minumannya. Oke. Ini kita matikan. Iya. Panas nih. Saring dulu. Saring dulu. Biar lembut diminumnya. Oke. Ini kan dia dalam kondisi panas ya. Jadi kita masukkan bubuk agar-agar. Oh, Ya. bubuk agar-agar. Agar-agar. Oke. Masukkan bubuk agar-agar 1 sendok teh aja. Ya. Kita masukkan. Nah, ini diaduk. Diaduk. Ini akan supaya membentuk karakter dari air pandan ini ya, supaya nanti ada seperti krenyes-krenyes. Oke, biar saya bantu Sensei. Tuangnya Tuang. ekstra hati-hati. Oh iya. Menuangnya ekstra hati-hati. Dari bentuknya aja bikin selera aku untuk mencobanya. Warnanya lihat. Ada coklat, ada hijau, putih. Nah, ini akan lebih segar lagi kalau kita kasih es. Wow ya. Kita kasih es. Panas nih. Panas-panas begini minumannya dikasih es batu. Wah, seger banget. Cukup 1, 2. Nah, Ya, kita kasih sedikit hiasan sedikit hiasan dengan daun pandan. dan daun pandan. Iya. Wow, cantik sekali. Jadi minuman pandan yang berkhasiat obat untuk penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sekarang kita lihat ikan. Kayaknya sih udah siap. Nah, Wow. Udah matang belum nih Sensei Didi? sepertinya sih udah. Sepertinya udah. Nah, sekarang saatnya kita masukkan daun herbal. Oke. Ya, Waktunya untuk memasukkan daun herbal yang tadi kita udah potong-potong. Masukkan. Masukkan aja. Iya. Diaduk. Oke. Permisi. Mari, Sensei. Oke, diaduk. Wah, kelihatannya seger banget ya. Ya. Nah, sekarang kita masukkan bubuk umbi dewa. 2 sendok teh ya. Umbi dewa ini punya rasa manis dan bersifat dingin. Diaduk.
didiamkan 5 sampai 10 menit. Nah, baru kita angkat. Oke. Nah, sepertinya sih. Oke, kita cek lagi. Cirinya daun herbalnya sudah mulai melayu. Itu sudah cukup. Oke. Nah, Sudah matang. ya ini dia makanan. Sup ikan. Bukan hanya sehat, tapi juga berkhasiat untuk pengobatan. Dengan makanan yang berkhasiat obat, kesehatan kita bisa lebih terjamin lagi. Oke. Wah, Dini udah gak sabar